Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kita ke-12 dan hari ini kita akan membahas materi menyusun bab 5 yaitu bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman seluruh kegiatan penelitian dan kesimpulan mengulas kembali secara singkat latar belakang, metode penelitian, dan hasil penelitian tersebut. Kesimpulan berkaitan erat dengan masalah penelitian sehingga kesimpulan adalah jawaban atau solusi dari masalah penelitian. Ini kondisi yang terjadi biasanya. Perhatikan, jika Anda mempunyai satu masalah penelitian yang Anda buat di bab 1 pada saat mulai penelitian yang lalu, maka Anda harus punya minimal satu kesimpulan. Jadi, jumlah masalah dengan jumlah kesimpulan itu sama atau berbanding lurus. Dalam kondisi yang berbeda, Anda boleh saja jika hanya punya satu masalah penelitian, namun ternyata mampu menghasilkan lebih dari satu kesimpulan. Itu juga diperbolehkan, silahkan. Artinya, satu masalah bisa menghasilkan beberapa hasil kesimpulan. Namun demikian, tidak bisa jika Anda mempunyai dua masalah penelitian misalnya, dan hanya memiliki satu kesimpulan. Artinya, paling sedikit jumlah masalah dengan jumlah kesimpulan itu adalah sama. Itu perhatikan, maka nanti ketika Anda membuat kesimpulan, silakan kembali cek di bab 1. Perhatikan di bab 1 yang lalu Anda membahas atau menuliskan ada berapa masalah. Nah, kesimpulan yang Anda buat minimal sama banyaknya dengan jumlah masalah, itu minimal. Jika lebih, maka diperbolehkan satu masalah itu punya beberapa solusi atau beberapa kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut, berdasarkan membuat kesimpulan, maka kita harus mengaitkan yang kita buat sebagai kesimpulan dengan masalah yang kita cantumkan pada bab 1 yang lalu. Lalu, saran. Saran adalah petunjuk teknis maupun non-teknis yang kita sebagai peneliti berikan kepada pemilik sistem. Saran yang diberikan berkaitan dengan berbagai hal yang harus diperhatikan pemilik sistem jika ingin mengimplementasikan sistem informasi yang sudah kita buat. Ini adalah beberapa saran teknis maupun non-teknis yang bisa Anda berikan. Yang pertama, mempersiapkan perangkat keras dengan spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem yang Anda buat seperti PC atau laptop, hard disk, printer, modem, dan lain sebagainya. Lalu setelah menyiapkan perangkat kerasnya, lalu kita sarankan pemilik sistem untuk mempersiapkan perangkat lunak dengan spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem yang kita buat seperti sistem operasinya, perangkat lunak pengolah base data, perangkat lunak aplikasi, browser, dan lain sebagainya. Perhatikan, ini adalah saran yang sifatnya non-teknis ya. Perhatikan pengguna akhir sistem apakah memerlukan sosialisasi penggunaan sistem baru. Perhatikan juga apakah pengguna akhir atau end user membutuhkan pelatihan. Jadi, jika kita mengubah sistem misalnya dari yang manual menjadi yang berbasis web, maka perubahan sistem yang dari manual ke web itu bagi sebagian pengguna adalah hal yang baru. Nah, sebelum kita meminta owner atau pemilik sistem mengimplementasikan, maka ada baiknya pengguna akhir atau end user itu diberi dulu sosialisasi agar mereka mengetahui bahwa akan ada sistem baru yang akan dipakai. Setelah mereka mengetahui, berikutnya jika dibutuhkan, berilah mereka pelatihan agar pengguna akhir itu mengenal sistem baru dan punya waktu untuk beradaptasi menggunakan sistem yang baru. Berikutnya, saran yang sifatnya non-teknis juga adalah, ini adalah gabungan yang teknis dan non-teknis ya. Jika diamati, sistem itu menghasilkan atau akan menerima data dengan skala cukup besar, misalnya saja contoh data penjualan yang cukup besar, maka perhatikan apakah dibutuhkan backup data secara berkala. Jika iya, maka Anda lihat berapa besar transaksi yang dipakai setiap hari misalnya. Jika
cukup besar datanya, maka Anda bisa estimasi atau bisa perkirakan kira-kira butuh waktu berapa lama untuk backup. Tergantung kebutuhan sistem dan datanya. Jika butuh sebulan sekali, ya silahkan sarankan itu sebulan sekali atau 1 semester sekali atau setahun sekali. Itu tergantung dengan kondisi sistem dan data yang dipakai. Lalu saran berikutnya adalah jika sistem yang kita buat ternyata membutuhkan maintenance khusus atau perawatan khusus, maka sampaikan. Contohnya adalah jika sistem ini membutuhkan recovery system misalnya, atau butuh di backup tadi setiap sebulan sehingga ada waktu untuk memindahkan data dari hard disk utama ke hard disk cadangan misal saja. Maka hal-hal seperti ini disampaikan kepada pemilik sistem agar pemilik sistem bersiap untuk menyiapkan alatnya ataupun hal-hal lain yang terkait dengan maintenance tersebut. Terakhir adalah saran untuk penelitian lanjut. Nah, apa yang kita buat saat ini adalah sebuah sistem yang berkelanjutan. Bisa saja sistem yang Anda buat sekarang ini adalah sistem yang berbasis web, namun bisa dikembangkan lagi untuk sistem yang lebih luas atau dengan sistem dengan platform yang berbeda. Misal saja, jika Anda saat ini membuat sistem berbasis web, maka sistemnya juga bisa dikembangkan menjadi sistem yang berbasis Android misalnya untuk penelitian selanjutnya. Ini adalah saran untuk penelitian lanjut. Nah, ini adalah contoh kesimpulan saya ambil dari contoh sistem yang di CV Yustikarya kemarin. Ini adalah kalimatnya kita analisa. Saat ini pencatatan dan pembuatan laporan keuangan pada CV Yustikarya masih menggunakan aplikasi spreadsheet yang menimbulkan permasalahan dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat dan bisa diakses cepat dari beberapa lokasi proyek. Padahal laporan keuangan merupakan informasi yang penting untuk meningkatkan profit perusahaan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, perhatikan kalimat yang saya beri tanda merah itu adalah masalah penelitian. Jadi kalau kita balik ke bab 1 kemarin, di sana dikatakan bahwa masalah utama yang ada pada sistem CV Yustikarya ini adalah masih sulitnya menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan bisa diakses oleh beberapa lokasi proyek yang terpisah. Nah, dari masalah ini kemudian kita buatkan sebuah sistem usulan yang berbasis web agar data keuangan proyek itu bisa diakses cepat dan akurat di berbagai tempat. Maka ada beberapa hasil penelitian ataupun kesimpulan yang dihasilkan. Jadi yang A, B, dan C ini adalah hasil penelitiannya. Yang pertama adalah dengan adanya sistem informasi accounting, pencatatan, dan perekapan pengeluaran proyek lebih mudah, akurat, dan efektif dari penggunaan waktu. Hal ini karena entry data sudah menggunakan sistem basis data sehingga laporan yang diperlukan hanya mengakses data tersebut dan sudah terintegrasi. Ini hasil yang pertama. Yang kedua adalah pada sistem informasi accounting ini dirancang untuk mempermudah PIC yang bertanggung jawab di dalam proyek sehingga dalam mengajukan SPJ ke kas tidak terhambat dan mudah bagi bagian keuangan dan direktur untuk mengecek pengeluaran yang dikeluarkan melalui website sehingga pengajuan kas jauh lebih cepat. Yang ketiga adalah sistem berbasis web ini juga memberikan kemudahan bagi direktur untuk mendapatkan update keuangan. Kemudian penyampaian laporan keuangan oleh staf keuangan juga tidak harus menunggu direktur karena bisa dilakukan secara fleksibel. Jadi dari satu masalah akan ternyata menghasilkan 3 solusi. Nah, ini contoh satu masalah ada beberapa kesimpulan.
Ini boleh saja terjadi dan Anda boleh buat seperti ini, atau Anda boleh buat juga satu masalah satu solusi, silahkan disesuaikan dengan isi penelitian masing-masing. Ini contoh saja. Nah, lihat ya bahwa dari contoh yang tadi satu masalah ada 3 solusi atau 3 hasil penelitian. Lalu contoh saran juga dari sistem yang sama. Maka dengan adanya rancangan sistem informasi e-accounting diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk sistem sekarang agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola biaya-biaya proyek. Agar dapat melakukan implementasi sistem informasi e-accounting ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada user. Yang kedua, menyediakan software dan hardware untuk mendukung performa sistem yang baik. Yang ketiga, backup data. Yang keempat, untuk pengembangan sistem lebih lanjut, maka sistem ini lebih maksimal dimanfaatkan, terutama jika proyeknya dilakukan di tempat-tempat yang mendapatkan akses internet. Namun, jika proyek dilakukan di tempat-tempat yang tidak punya akses internet, maka otomatis sistem ini belum dapat diakses. Itu adalah kelemahan sistem. Jadi, di dalam saran Anda juga boleh menyampaikan kekurangan atau kelemahan sistem yang Anda buat, dan kelemahan-kelemahan ini nantinya akan kita perbaiki di penelitian berikutnya. Itu saran ya. Nah, berdasarkan materi bab 1 sampai bab 4 yang telah Anda susun selama ini, maka Anda diminta untuk membuat bab 5, yaitu bab kesimpulan saran dengan cara atau teknik yang telah kita bahas di materi hari ini. Jika ada kendala dan kesulitan dalam menyusun bab 5, maka Anda boleh bertanya melalui WA grup masing-masing kelas. Terima kasih, selamat mengerjakan. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.